wabarakatuh. Saat ini kita sedang berada di Pondok Pesantren Mustafawiyah, tepatnya di perpustakaan Mustafawiyah, di mana saat ini hari kedua pendaftaran siswa baru Pondok Pesantren Mustafawiyah. Di sini dalam rangka mendaftarkan anak ini, Pak, ya? Ya, insya Allah akan daftarkan anak kita, satu dari tamat SD, satu dari tamat SMP. Ya. Berarti 2 orang, Pak, ya? 2 orang. Rencana kita targetnya mau ikut program Gedung Tahfiz. Gedung Tahfiz, ya? Ya rencana. Makanya hari ini katanya rencana tes, kita daftar, mudah-mudahan lulus. Kalau nggak lulus nanti cari pesantren lain. Bapak juga alumni Mustafawiyah, Pak? Alumni tahun 96. 96, Pak, ya? Orang mengenal tahun 96 tuh alumni demo. Alumni demo. Nah, jadi anaknya juga di sini, Pak, ya? 2 orang, ya? Ya, satu kelas masuk kelas 1. Kelas 1 aliyah. Satu kelas 4 di sini, ya? Kelas 4 insya Allah, Pak, ya? Insya Allah kalau terima, kalau nggak terima nanti cari yang lain. Iya. Mudah-mudahan nanti Pak diterima, Pak, ya? Mudah-mudahan. Nah, kenapa, Pak? Kan memilih program tahfiz. Tahfiz, ya? Tahfiz kan diseleksi. Diseleksi, ya? Seleksi kalau lulus. Karena anak kita udah ada modal 10 juz. Oh, alhamdulillah, udah ada modal 5 juz. Iya, iya. Mana tahu nggak diterima, kita cari yang lain. Iya, iya. Mudah-mudahan Pak diterima nanti, Pak, karena sudah ada modal tahfiz di sini, Pak, ya? Insyaallah. Kenapa Pak memilih pesantren Mustafawiyah, Pak? Apa kelebihannya nih, Pak? Kelebihannya kan pastilah udah ditahu oleh dunia kan, kitab kuning kan. Kitab kuning, Pak, ya. Dan belajarnya mandiri ya, Pak, ya. Kemudian ya hidup merasakan susah dulu lah. Iya. Jangan hidup nanti senang nggak pernah susah kan. Jadi hidup dari susah, nanti kalau senang sudah siap senang kan itu. Jadi ini dari Pekanbaru tadi, Pak, ya? Dari Pekanbaru, Riau. Nah, dari sana jam berapa, Pak, berangkat? Kami tidak ada rencana hari ini ke sini. Tidak ada rencana, cuma jalan-jalan ke Medan karena ada pendaftaran hari ini harus tes. Kami langsung ke sini. Iya. Takut nanti terlambat. Iya. Ya, Pak, mudah-mudahan sukses, Pak, ya. Amin. Nah, makasih, Pak, ya. Iya. Hidupnya agama
Jadi, benda perjalanan na daw ita, ito pun may tamu sakit. Ito pun may tamu sakit. Karena silakan ya. Oh iya. Nah, alhamdulillah hari ini sudah mulai kita buka pendaftaran untuk siswa baru. Dan perlu kami sampaikan kepada orang-orang tua yang mau mendaftarkan anaknya ke Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru, yang kita mulai pada hari ini, dan selanjutnya ada persyaratan-persyaratan. Mungkin orang tua sering bertanya, macam mana anak kami mau mendaftar sementara anak kami masih dalam bangku ujian. Maka di sini kami sampaikan, untuk persyaratan sebagai tanda lulus, itu nanti bisa menyusul. Yang penting dibawa dulu persyaratan yang lain seperti rapornya, kakaknya, KTP orang tuanya, dan nomor NISN. Dan perlu kami sampaikan kepada orang tua bahwa banyak sekali orang-orang tua yang telah mendaftar ke Pondok Mustafawiyah Purba Baru yang tidak membawa nomor NPSN. Sementara nomor NPSN itu tidak ada di rapor, yang ada hanya di sekolah masing-masing. Maka ini perlu kami sampaikan kepada orang tua untuk meminta ke sekolah masing-masing nomor NPSN atau nomor pokok sekolah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa untuk siswa baru yang mendaftar mulai hari ini dan sampai seterusnya untuk belajar aktif di lokal, kami sampaikan kepada orang-orang tua kami dimulai pada tanggal 1 Juni. Pada hari Rabu tanggal 1 Juni, disitulah mulai belajar anak-anak kami masuk ke lokal masing-masing yang sudah ditetapkan. Itu. Selanjutnya ya, untuk biaya di asrama atau di pondok itu gimana ya? Perlu juga kami sampaikan kepada orang-orang tua kami bahwa tempat tinggal anak-anak kita, baik yang murid baru atau yang murid lama, itu hanya 2 macam ya. Ada yang di asrama atau di pondok. Jadi tidak ada lagi istilah kos di tempat guru atau dimanapun kos. Yang ada hanya di pondok dan di asrama yang sudah kita siapkan. Jadi untuk biaya di asrama, untuk anak-anak kami yang laki-laki, itu sekitar Rp30.000 per bulan. Selain makan, kalau makan dia bisa untuk masak sendiri nasinya dengan bawa mijikom, lauknya dibeli di luar. Atau bayar makan di kantin-kantin yang ada di sekitar Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Dan selanjutnya anak-anak kami boleh tinggal di pondok pesantren yang sudah kita siapkan. Ada pondok-pondok untuk disewa oleh anak-anak kami, di mana sewanya itu per tahunnya Rp300.000 per tahun. Pondok itu bisa diisi oleh paling banyak 3 orang. Berarti kalau 3 orang anak-anak kami yang nyewa satu pondok, berarti anak kami membayar 100.000 per tahun. Jadi itulah tempat yang bisa kami siapkan untuk anak-anak kami. Dan selanjutnya perlu kami sampaikan kepada orang-orang tua kami, baik yang murid lama atau yang murid baru, bahwa SPP kita untuk tahun ini mulainya yaitu 100.000 per bulan.
bagi anak pertama. Dan bagi anak yatim tetap diberikan tidak membayar uang SPP. Dan bagi anak yang kedua itu SPP-nya membayar setengah. Begitu seterusnya. Nah, itu yang perlu kami sampaikan kepada orang-orang tua kami. Tentang asrama putri dan asrama putra ya. Kalau untuk asrama putri itu wajib semua santriati tinggal di asrama putri yang sudah kita siapkan. Dan untuk biaya di asrama putri itu ada untuk bayar makan setengah boleh. Bayar makan setengah itu maksudnya nasinya tok yang dia bayar, lauknya dia beli di luar. Itu seperti tahun yang lewat dia membayar Rp250.000. Tapi kalau dia full, makannya full, maksudnya nasi sama lauknya lengkap, itu akan membayar sekitar Rp550.000 per bulan. Itulah untuk biaya asrama putri. Baru uang asramanya sekitar Rp30.000 per bulan. Itu yang udah kita siapkan untuk istilahnya santriati atau patayat. Sama juga dengan yang pokir di asrama. Biayanya Rp30.000 untuk asrama putra. Bayar makannya terserah. Mau masak sendiri pun dia di kamar itu pakai magicom boleh, dan lauknya dibeli di luar. Atau langsung sekaligus di kantin beli nasi dan lauknya sekaligus. Itu sekitar biayanya Rp550.000 per bulan. Untuk kitab-kitab santri baru ini gimana? Ya, untuk santri-santri kita yang baru masuk, untuk kelas 1, untuk kitab kelas 1 selain Al-Quran itu udah ada disiapkan di tempat pendaftaran yang harganya mungkin sekitar Rp70.000. Itu sudah lengkap untuk 1 tahun. Itu untuk kitab untuk murid baru. Dan kitab-kitab untuk kelas 1 atau kelas-kelas yang lainnya itu sudah ada di kantin-kantin, di toko-toko buku yang ada di sekitar sekolah. Itu semuanya udah ada dijual di toko-toko yang dekat dengan sekolahan kita itu, untuk kitab-kitab yang kita pelajari di pondok pesantren kita ini. Ya. Bisa disampaikan ya kepada orang tua murid atau masyarakat, apa sebenarnya alasan kenapa kita harus sekolah di pesantren Mustopoya Purwobaru ya? Ya. Alhamdulillah, tiap tahun kita lihat animo masyarakat untuk masuk ke pondok pesantren Mustopoya Purwobaru meningkat. Alhamdulillah, harapan kita tahun ini pun anak-anak kita atau orang-orang tua yang menyekolahkan ke pondok pesantren Mustopoya Purwobaru ini akan meningkat. Harapan kita di mana masyarakat melihat bahwa pondok pesantren Mustopoya yang sudah berusia lebih dari 100 tahun yang tetap eksis untuk membimbing anak-anak kita, di mana kita di pondok pesantren Mustopoya tetap istiqomah menganut apa yang disampaikan oleh pendiri pondok pesantren Mustopoya Syekh Mustafa Hussein, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Maka itu yang kita pertahankan, tetap istiqomah di dalam ahli sunnah wal jamaah. Dan itu juga sebagai harapan orang tua, atau yang dipandang orang tua, atau yang dilihat daripada masyarakat, bahwa santri-santri kita, alumni-alumni pondok pesantren Mustopoya yang telah banyak berkecimpung, baik ia di pemerintahan, baik ia di luar pemerintahan, baik ia di partai-partai, baik ia di organisasi yang lain, atau di bidang pendidikan, sudah banyak alumni-alumni pondok pesantren Mustopoya yang berperan untuk membangun bangsa ini. Ini yang dilihat dari orang-orang tua kita. Tahun ajaran yang lewat ayah, berapa kira-kira ya jumlah santri
Pokir dan Fatayat kelas 1 sampai kelas 7 ya? Untuk tahun yang lewat, santri kita itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 7 ada sekitar 14.560. Maka setelah keluar kelas 7, setelah tamat kelas 7 yang jumlahnya 1.500-an, maka siswa kita sekarang ini mencapai 13.000. Ini harapan kita, mudah-mudahan siswa kita untuk tahun ajaran baru ini, kalau dia bisa mencapai 3.000-an, berarti siswa kita nanti sudah mencapai 17.000. Itu harapan kita untuk pesantren Mustafawiyah Purwabaru. Diperkirakan ya untuk jumlah alumni ketika saya Mustafa Hussein Nasution mendirikan pesantren Mustafawiyah pada tahun 1912 dan sampai hari ini sudah berapa kira-kira ya jumlah alumni pesantren Mustafawiyah Purwabaru? Kalau jumlah alumni pondok pesantren Mustafawiyah sejak didirikan sampai sekarang ini mungkin udah ratusan ribu. Udah ratusan ribu, baik yang ada di dalam negeri atau yang ada di luar negeri. Dan semuanya mengabdi untuk bangsa dan berkecimpung baik ia di segala macam bidang. Baik ia di bidang keagamaan, baik ia di bidang usaha, baik ia di bidang pendidikan, semuanya alhamdulillah sampai saat ini tetap berperan di tengah-tengah masyarakat. Santri baru pesantren Mustafawiyah baru tiap tahun biasanya ya selalu bertambah. Ya. Gimana dengan lokal atau kelas yang sudah dipersiapkan ya untuk tahun ajaran ini ya? Alhamdulillah, untuk harapan kita bagi siswa yang masuk ini, karena kita sedang dalam pembangunan, penambahan ruang belajar, yang sekarang sudah ada bertambah ruang belajar kita 20 lokal. Alhamdulillah ini udah bisa menampung untuk siswa-siswa baru. Dan untuk selanjutnya harapan kita ini pembangunan ruangan belajar ini akan berlanjut lagi, karena ruangan yang kita sediakan seharusnya 30 ruangan, tapi belum bisa terlaksana, baru sekitar 20 lokal yang sudah selesai bisa kita pakai, dan untuk selanjutnya akan ada penambahan lokal lain lagi. Untuk konsep belajar ya masuk pagi dan masuk siang gimana ya? Ya, maka seperti tahun-tahun yang lewat, kalau kita melihat daripada tahun yang lewat, untuk siswa kelas 4 sampai kelas 7 itu akan masuk pagi mulai jam setengah 8 sampai jam 12.30. Sementara kelas 1 sampai kelas 3 itu akan masuk siang mulai dari jam 1.15 sampai jam setengah 6. Itu untuk belajar dari anak-anak kita. Dan selanjutnya untuk belajar ekstranya itu yang masuk pagi itu dia akan ekstra belajar pagi, dan yang masuk sore pagi akan ekstranya siang hari atau di malam hari, di mana di lokal-lokal yang udah kita siapkan akan ada ekstra dari anak-anak kita belajar pidato, belajar takhtim, doa dan khatib segala macam, itu di lokal-lokal yang udah kita siapkan pada malam hari. Dan perlu kami sampaikan kepada orang-orang tua kami dan masyarakat bahwa pondok pesantren Mustafawiyah Purwabaru ini sekarang ini telah membuka program tahfizul Quran, di mana gedung tahfizul Quran yang sudah selesai kita bangun itu sudah mulai belajar tahfiz Al-Quran sekitar 60 siswa. Maka untuk tahun ini ada persyaratan-persyaratan untuk anak-anak kami yang ingin tahfiz yang akan kita adakan di pondok pesantren Mustafawiyah itu dengan testing untuk masuk ke tahfizul Al-Quran yang dibimbing nanti oleh Al-Ustadz Azhari Yaman di pondok pesantren kita Mustafawiyah Purwabaru.